Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi mengenai isu seputar konsolidasi. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Oktayani dengan NIM 2017-05-1044. Adapun rekan Perkenalkan, nama saya Alfi Madina Dewi dengan NIM 2017-05-1046. Perkenalkan, nama saya Intan Firdaus dengan NIM 2017-05-1048. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Eka Widiartini dengan NIM 2017-05-1054. Perkenalkan, nama saya Niwayantita Anjani dengan NIM 2017-05-1061. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu mengenai pembahasan dari kelompok kita, yaitu pertama ada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk, yang kedua ada akuisisi pada periode interim, yang ketiga ada isu konsolidasi lainnya, yang keempat ada appendix A, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan perolehan pengendalian, dan yang kelima yaitu appendix B, yaitu perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan hilangnya pengendalian. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Di dalam perubahan kepemilikan entitas induk ini pasti ada penyebab dan akibatnya. Penyebabnya yaitu penambahan dan pembelian atas saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Kemudian yang kedua penyebabnya yaitu penerbitan tambahan saham atau pembelian saham treasury oleh entitas anak. Kemudian adapun akibatnya yaitu berdampak terhadap pengendalian, yaitu dapat diperolehnya atau hilangnya suatu pengendalian. Kemudian yang selanjutnya perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Entitas induk mengakuisisi saham tambahan pihak ketiga. Jadi menurut PSAK 65/2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk ini pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Jadi transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya adalah sebagai pemilik. Berikut adalah contoh soalnya, yang dimana kepemilikan PT Induk meningkat sebesar 90% dan KNP menurun sebesar 10%. Kemudian di sini dihitung nilai aset bersih PT Anak pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 720 juta. Kemudian tambahan kepemilikannya sebesar 30% dan mendapatkan hasil penambahan nilai tercatat investasi sebesar 216 juta. Kemudian ada imbalan dibayar atas kepemilikannya sebesar 30% sebesar 250 juta, sehingga mendapatkan selisih sebesar 34 juta. Karena ini merupakan transaksi ekuitas, maka selisih sebesar 34 juta ini tidak diakui sebagai kerugian pada laba rugi, melainkan pada ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk pada saat pembelian tanggal 31 Desember 2015 ini yaitu ada investasi di debit sebesar 216 juta, ekuitas di debit sebesar 34 juta, dan kas di kredit sebesar 250 juta. Kemudian ada pun jurnal eliminasi yang dibuat atau yang diperlukan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak adalah saham biasa
di debit sebesar 500 juta, saldo laba di debit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 30 juta di debit, bagian laba non pengendali sebesar 20 juta di debit, kemudian di kredit ada dividen diumumkan sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak sebesar 648 juta, kepentingan non pengendali sebesar 72 juta, sehingga pada posisi debit dan kredit itu balance. Untuk selanjutnya yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh soal yang kedua yaitu kepemilikan PT induk 60% sebesar 60% menurun dan KNP sebesar 40% meningkat. Di sini sudah dihitung bahwa nilai aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015 sebesar 720 juta mendapatkan tambahan kepemilikan sebesar 20%, penurunan nilai tercatat investasi mendapatkan hasil 144 juta, dan imbalan diterima atas kepemilikan sebesar 20%, hasilnya yaitu 160 juta, sehingga mendapat selisih 16 juta. Karena ini merupakan transaksi ekuitas, maka selisih sebesar 16 juta itu tidak diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, melainkan pada ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk saat penjualan atau pelepasan investasi yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, kas di debit sebesar 160 juta, investasi pada PT Anak di kredit sebesar 144 juta, dan ekuitas di kredit sebesar 16 juta. Adapun jurnal eliminasinya yaitu saham biasa akun yang didebet saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 40 juta, bagian laba non pengendali sebesar 10 juta, dividen kemudian adapun akun yang dikredit yaitu dividen diumumkan sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak sebesar 432 juta, dan kepentingan non pengendali sebesar 288 juta. Pada perubahan ini, entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Jika saham tambahan yang diterbitkan entitas anak dibeli keseluruhannya oleh entitas induk, maka akan dipengaruhi pada porsi kepemilikan dari entitas induk itu sendiri meningkat dan kepemilikan non pengendali itu menurun. Menurut PSAK 65/2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak ini sebagai transaksi entitas. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu kepemilikan PT Induk meningkat sebesar 70%, ekuitas pada PT Anak meningkat sebesar 120 juta. Nah, berikut adalah perhitungannya jurnal yang dibuat PT Anak saat penerbitan, yaitu ada kas sebesar 120 juta di debit, saham biasa sebesar 100 juta di kredit, dan tambahan modal di setor sebesar 20 juta di kredit. Nah, karena merupakan transaksi ekuitas, maka presentase kepemilikan PT Induk dan juga bertambahnya ekuitas PT Anak ini menyebabkan nilai tercatat investasi harus dilakukan penyesuaian berdasarkan perhitungan di bawah ini. Kemudian jurnal yang dicatat oleh PT Induk pada penyesuaian investasi tambahan tersebut adalah dicatat pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Anak yaitu sebesar 126 juta di debit, kas di kredit sebesar 120 juta, dan ekuitas di kredit sebesar 6 juta. Adapun perhitungan jurnal eliminasinya seperti yang sudah ditampilkan di slide, yaitu akun-akun yang ada di debit saham biasa sebesar 600 juta, tambahan modal di setor sebesar 20 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 35 juta, bagian laba non pengendali sebesar 15 juta, dan akun-akun yang dikredit yaitu dividen diumumkan sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak sebesar 630 juta, dan kepentingan non pengendali sebesar 210 juta. Pada perubahan ini, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga.
Nah, jika saham tambahan yang diterbitkan entitas anak dibeli keseluruhannya oleh pihak ketiga, maka akan dipengaruhi pada porsi kepemilikan dari entitas induk, yaitu menurun, dan kepemilikan non pengendali itu naik. Nah, berikut contoh soalnya yang dimana kepemilikan PT induk itu menurun sebesar 64%, ekuitas pada PT anak meningkat sebesar 150 juta. Berikut jurnal yang dibuat PT anak saat penerbitan saham, yaitu kas sebesar 150 juta di debit, saham biasa sebesar 125 di kredit, dan tambahan modalisator 25 juta di kredit. Adapun jurnal eliminasi seperti yang sudah ditampilkan di slide. Kemudian pada perubahan ini juga terdapat entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Nah, jika entitas anak membeli saham treasury secara keseluruhannya dari entitas induk, maka akan berpengaruh pada porsi kepemilikan dari entitas induk, yaitu menurun, dan kepemilikan non pengendali naik. Di sini sudah diberikan contohnya, yaitu kepemilikan PT induk menurun sebesar 62,5% dan ekuitas pada PT anak sebesar 120 juta menurun. Berikut adalah perhitungan jurnal. Terdapat jurnal yang dibuat PT anak pada saat penerbitan saham, yaitu akun yang didebat saham treasury sebesar 120 juta dan kas di kredit sebesar 120 juta. Adapun perhitungan jurnal eliminasi seperti yang sudah ditampilkan di slide. Kemudian pada perubahan ini ada entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Jika entitas anak membeli saham treasury secara keseluruhan dari pihak ketiga, maka akan berpengaruh pada porsi kepemilikan dari entitas induk meningkat dan kepemilikan non pengendali menurun. Di sini sudah ada contohnya, yaitu kepemilikan PT induk meningkat sebesar 87,5% dan ekuitas PT anak 120 juta menurun. Berikut adalah jurnal yang sudah dibuat dari transaksi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi pada metode interim. Nah, perlakuan akuntansi. Untuk perlakuan akuntansinya, akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Nah, selanjutnya yaitu ada jurnal eliminasi. Jadi dalam proses konsolidasi laporan keuangan, entitas induk ini mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun, laporan keuangan tahunan. Nah, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi, sehingga jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim pada prinsipnya sama, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan melalui ke dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi saja. Oleh karena itu, bagian pra-akuisisi perlu dilakukan eliminasi. Sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasinya saja. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Jadi di sini saya akan membahas terkait tentang isu konsolidasi lainnya. Nah, di sini ada 4, di mana yang pertama itu ada saham preferred entitas anak, dividen saham entitas anak, pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian, serta 5 maksudnya, mohon maaf. Jadi yang keempat itu adalah laba per saham konsolidasian, yang terakhir itu ada laporan arus kas. Nah, yang pertama itu ada saham preferred entitas anak. Jadi jika entitas anak memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan non-pengendali. Nah, pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dengan RPUS, itu sehingga diklasifikasikan sebagai kepentingan non-pengendali. Jadi menurut PSAK 65 pada tahun 2014 itu, jika terdapat saham preferen dalam komponen ekuitas setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut. Nah, apabila saham preferen tersebut bersinar kumulatif, maka bagian entitas induk atas laba atau rugi entitas anak dihitung setelah penyesuaian untuk dividen atas saham tersebut. Apakah ada atau tidak ada dividen yang telah diumumkan. Yang kedua, itu ada dividen saham entitas anak. Nah, jadi jika entitas anak mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk tidak dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba. Karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo saham biasa meningkat, namun jumlah ekuitasnya itu tidak berubah. Nah, jadi dampak atas dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasinya itu, yaitu yang pertama itu mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak, termasuk dividen saham. Yang kedua ada mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal disetor pada entitas anak. Tersebut bagian yang timbul dari dividen saham. Nah, yang ketiga ada pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Nah, sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, pajak dikenakan atas perorangan atau badan. Oleh karena itu, pajak dihitung dan dilaporkan oleh masing-masing badan atau entitas legal, yaitu sesuai dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan. Nah, laporan keuangan konsolidasian adalah entitas pelaporan, bukan entitas legal, karena pada dasarnya entitas yang bergabung adalah entitas legal yang terpisah. Nah, laporan keuangan konsolidasian disusun dengan prinsip seakan-akan entitas yang bergabung adalah satu entitas, walaupun itu sebenarnya tidak. Yang selanjutnya itu ada laba per saham konsolidasian. Nah, berdasarkan PSAK 56 revisi pada tahun 2010, laba per saham itu mengenai laba per saham ya. Jadi perhitungan laba per saham atau LPS konsolidasian masih mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan LPS untuk entitas tunggal. Nah, perbedaan utama adalah dalam perhitungan LPS konsolidasian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada tingkat entitas anak dan dilanjutkan pada tingkat konsolidasian. Nah, jika terdapat efek berpotensi saham biasa baik pada entitas anak ataupun entitas induk yang konsolidasian, nilai LPS dasar dan dilusian pada entitas anak akan digunakan dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian pada tingkat konsolidasi. Dan yang terakhir itu ada laporan arus kas. Di mana laporan arus kas konsolidasian ini disusun berdasarkan informasi pada laporan keuangan konsolidasian, yaitu di mana laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, dan informasi lainnya. Nah, seluruh transaksi terkait arus kas yang terjadi antar entitas yang dikonsolidasian sudah tidak diperhitungkan dalam laporan arus kas konsolidasian. Ini karena sudah dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan arus kas konsolidasian. Nah, mungkin bisa saya paparkan terkait isu konsolidasi lainnya. Jadi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kesempatan dipersilakan. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan
Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu Appendix A. Nah, telah dijelaskan pada awal di mana eh, dengan adanya perubahan pemilikan ini dapat menyebabkan diperolehnya atau menghilangnya posisi kepemilikan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang Appendix A, yaitu penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian. Di mana menurut entitas induk dapat memperoleh pengendalian dari entitas anak melalui beberapa tahap, di mana misalnya pada tahap awal investor atau entitas induk mengakuisisi saham entitas anak pada jumlah yang tidak signifikan, misalnya 15%. Nah, setelah itu entitas induk bisa lagi mengakuisisi atau membeli saham dari entitas anak sebesar misalnya 40% seperti itu, sehingga akan menjadi porsi kepemilikan entitas induk terhadap entitas anak akan bertambah. Nah, bagaimana sih perlakuan akuntansinya? Nah, menurut PSAK nomor 22 revisi 2010, di mana jika dalam suatu kombinasi bisnis, suatu yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisian ini mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laporan laba rugi. Nah, di mana ketika terjadi akuisisi tersebut, maka goodwill yang timbul dihitung ulang pada tanggal akuisisi terakhir, yaitu dengan cara menambahkan nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan jumlah setiap kepentingan non-pengendali. Nah, akan mendapatkan hasil nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya. Nah, setelah itu dikurangkan dengan aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Nah, selisih dari pengurangan tersebut akan menghasilkan goodwill. Next. Oke, di sini disediakan contoh ya, di mana contoh soalnya yaitu PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 20% yang diperoleh pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 140 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak, dan PT Induk tidak memiliki pengaruh signifikan atas PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing dengan nilai 500 juta dan 200 juta. Pada tanggal 31 Desember, PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 40% dengan membayar 300 juta. Nah, dengan adanya penambahan penambahan saham, maka dari soal ini apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu yaitu PT Induk porsi kepemilikannya akan meningkat menjadi 60%, di mana yang pertama kan dia membeli hanya sebesar 20%, lalu membeli kembali sebesar 40%, sehingga akan menambah porsi kepemilikannya menjadi 60%. Sedangkan porsi kepemilikan dari KNP menjadi turun sebesar 40%. Oke, next. Nah, apabila digunakan metode nilai wajar, maka PT Induk harus mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, yaitu dengan cara seperti di slide, yaitu nilai wajar investasi sebelumnya per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada soal, yaitu 150 juta dikurang dengan nilai tercatat investasi sebelumnya per 31 Desember 2015 146 juta, sehingga mendapatkan selisih nilai wajar sebesar 4 juta. Nah, selisih 4 juta tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan saldo penghasilan kompresif lainnya yang diakui sebelumnya sebesar 6 juta tersebut juga dipindahkan ke laporan laba rugi. Nah, dari soal tersebut kita dapat membuat beberapa jurnal. Yang pertama yaitu mencatat investasi tambahan dengan cara investasi pada kas sebesar masing-masing 300 juta rupiah. Next. Next.
Oke, nah berhubungan dengan, perhitungan yang tadi telah kita bahas, jadi di sini selisihnya itu kan sebesar 4 juta ya. Jadi dapat kita buat jurnalnya yaitu investasi di debit sebesar 4 juta dan keuntungan laba rugi sebesar 4 juta di kredit. Nah, tadi kan kita juga mengakui, 6 juta di awal ya sebagai selisih. Nah, jadi 6 juta ini akan dimasukkan ke dalam realisasi penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, yaitu dengan menjurnal penghasilan komprehensif lain di debit sebesar 6 juta dan di kredit yaitu keuntungan laba rugi sebesar 6 juta juga. Next. Bisa di next. Oke, nah tadi kita sudah membahas penambahan kepemilikan dari dengan pengaruh menjadi pengendalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh signifikan pengendalian. Nah, di mana jika investasi sebelumnya 20% diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, maka selisih nilai wajar 6 juta tersebut sudah diakui di dalam laporan laba rugi, sehingga pada saat rugi tambahan tidak perlu dipindahkan lagi ke laporan laba rugi. Oke, untuk kita dapat di sini melakukan perhitungan di mana nilai wajar imbalan yang dialihkan kan sebesar 40% dengan nilai 300 juta. Jumlah setiap kepentingan KNP sebesar 40 juta, 40% yaitu senilai 300 juta dan nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya yaitu 20% yaitu sebesar 150 juta. Nah, ditambahkan akan menghasilkan nilai 750 juta. Nah, 750 juta itu kemudian dikurangkan sebesar dengan aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi sebesar 702 juta. 720 juta sehingga mendapatkan selisih atau goodwill-nya itu sebesar 30 juta. Nah, perlu informasi juga di mana 720 juta itu atau aset bersih teridentifikasi itu didapat dari ekuitas tanggal akuisisi sebesar 700 juta ditambah dengan laba 50 juta dikurang dengan divida 30 juta sehingga mendapatkan hasil 720 juta. Next. Nah, dari soal tersebut kita akan mendapatkan kita akan bisa menyusun jurnal eliminasinya. Nah, seperti dapat dilihat di slide bahwa jurnal eliminasinya itu ya ada saham jasa di debit sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 220 juta, goodwill atau selisihnya itu di debit 30 juta. Sedangkan yang di kredit ada investasi pada PT ANA sebesar 450 juta dan KNP atau kepentingan non pengendali sebesar 300 juta sehingga antara sisi debit dan sisi kredit seimbang sebesar masing-masing 750 juta. Next. Oke, sekarang kita membahas tentang penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Nah, sebenarnya ini sama saja ya, seperti terdapat sedikit persamaan seperti di awal ya, di mana perlakuan akuntansinya itu sama, misalnya di mana berdasarkan PSAK nomor 22 di revisi 2010. Bisa dibaca di slide ya. Sepertinya ini sama saja sebenarnya dengan yang sebelumnya. Mungkin bisa langsung di next. Oke. Nah, ini pun juga karena PSAK-nya sama, jadi ini perhitungannya sama ya untuk mencari perolehannya, yaitu dengan nilai wajar imbalan yang dialihkan, ditambah dengan jumlah setiap kepentingan non pengendali, ditambah dengan nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya, dan dikurang dengan aset bersih teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Nah, pengurangan tersebut kemudian akan menghasilkan goodwill. Oke, next. Nah, di mana untuk membuat jurnal eliminasi ini, maka kita perlu juga menghitung investasi dari konsolidasi. Yang caranya itu dapat kita lihat di slide, yaitu investasi awal sebesar 140 juta, bagian laba PT ANA 10 juta. Jika dividen dari PT ANA 6 juta, penambahan karena membeli saham kembali 40%, jadi nilainya 300 juta, selisih pengukuran kembali 20%, 6 juta, sehingga investasi akhirnya sebesar 450 juta. Next. Next.
Oke, untuk sebelum kita mencari jurnal eliminasinya, dapat kita hitung terlebih dahulu ya, saham biasanya berapa, saldo labanya berapa, dapat kita lihat, perhitungannya sesuai tabel di PPT. Mungkin langsung di next. Nah, dari perhitungan tersebut kita akan mendapatkan jurnal eliminasinya, di mana di debit saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak 10 juta, dan bagian laba non pengendali 40 juta. Sedangkan akun yang dikredit yaitu dividen diumumkan 30 juta, investasi pada PT Anak 432 juta, dan kepentingan non pengendali 288 juta. Next. Sehingga nilai goodwill yang tidak diamortisasi tersebut akan juga di jurnal, yaitu dengan goodwill sebesar 30 juta di debit, investasi pada PT Anak di kredit sebesar 18 juta, dan kepentingan non pengendali 12 juta. Next. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya atau rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi Appendix B, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan hilangnya pengendalian. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi tanpa pengaruh. Nah, jadi entitas induk dapat kehilangan pengendalian atas entitas anak melalui beberapa sebab. Salah satunya adalah penjualan sebagian kepemilikannya atas entitas anak. Nah, lalu bagaimana dengan pelakuan akuntansinya? Nah, jadi apabila penjualan atas kepemilikan PT induk menyebabkan hilangnya pengendalian, maka tidak diterapkan sebagai transaksi ekuitas. Nah, entitas induk juga mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut terdiri dari dua bagian yang dihitung dengan cara yang dapat dilihat pada slide, yaitu nilai wajar imbalan yang dialihkan dikurang nilai tercatat investasi yang dilepas akan mendapatkan hasil keuntungan atau kerugian atas pelepasan. Nah, kemudian kita perlu menghitung keuntungan atau kerugian atas pengukuran kembali dengan cara mengurangi nilai wajar investasi yang tersisa dengan nilai tercatat investasi yang tersisa. Nah, setelah itu, untuk mengetahui total keuntungan atau kerugian, maka kita perlu menjumlahkan keuntungan atau kerugian atas pelepasan dengan keuntungan atau kerugian atas pengukuran kembali. Di next. Nah, contoh soal berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi tanpa pengaruh dapat dilihat pada slide. Nah, jadi PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 60% tanggal 2 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar 420 juta. Nah, komposisi ekuitas PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, itu PT Induk menjual sebagian saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 40% dengan menerima 300 juta. Nah, sehingga kepemilikan PT Induk menjadi 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan atas PT Anak. Dan nilai wajarnya atas investasi yang tersisa 20% adalah 150 juta. Nah, PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Bisa di next. Nah, dari soal di atas dapat dilihat bahwa dampak dari penjualan oleh PT Induk tadi adalah hilangnya pengendalian PT Induk. Nah, maka PT Induk harus mengukur kembali kepentingan ekuitas yang tersisa pada nilai wajar tanggal penjualan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita tinggal memasukkan nominal-nominalnya saja. Nah, nilai wajar imbalan yang dialihkan sebesar 300 juta dikurang nilai tercatat investasi yang dilepas sebesar 288 juta. Nah, maka keuntungan atau kerugian atas pelepasan sebesar 12 juta. Nah, lalu kita masukkan nominal nilai wajar investasi yang tersisa sebesar 150 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai tercatat investasi yang tersisa sebesar 144 juta akan mendapatkan nilai sebesar 6 juta rupiah pada keuntungan atau kerugian atas pengukuran kembali. Nah, maka
total keuntungan atau kerugian adalah 18 juta yang didapatkan dari hasil penjumlahan 12 juta dengan 6 juta. Bisa di next. Nah, maka jurnal yang dicatat oleh PT Induk saat penjualan itu ada dua. Yang pertama mencatat pelepasan investasi, yakni dengan menjurnal investasi di debit sebesar 300 juta dan mendebit kas sebesar 288 juta dan keuntungan sebesar 12 juta di kredit. Jurnal yang kedua yaitu mencatat selisih nilai wajar atas investasi sebelumnya dengan menjurnal investasi di debit sebesar 6 juta dan keuntungan sebesar 6 juta di kredit. Bisa di next. Nah, lalu bagaimana dengan perlakuan akuntansi selanjutnya? Nah, jika dengan sisa investasi yang ada pada PT Induk kehilangan pengendalian dan tidak memiliki pengaruh signifikan, maka selanjutnya investasi dicatat dengan metode nilai wajar sesuai PSAK nomor 55 revisi 2014, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Nah, nilai wajar atas sisa investasi sebesar 150 juta akan menjadi biaya perolehan baru sesuai dengan PSAK nomor 55 tahun revisi 2014. Nah, jika penjualan atas sebagian kepemilikan dilakukan pada periode interim, misalnya nih 1 Juli 2015, maka keuntungan atau kerugian dihitung berdasarkan nilai tercatat dan nilai wajar pada tanggal 1 Juli 2015 pula. Bisa di next. Nah, kemudian berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi pengaruh signifikan. Nah, jika pengendalian entitas induk hilang, namun masih memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak, maka perlakuan akuntansinya itu sama dengan pembahasan sebelumnya ketika entitas induk sudah tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, entitas induk juga mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Nah, kami tidak akan membahas contoh kasus tersebut karena perlakuan akuntansinya sama dengan pembahasan sebelumnya. Nah, hanya saja perbedaannya itu terletak pada perlakuan akuntansi setelah hilangnya pengendalian. Nah, setelah hilangnya pengendalian tersebut, selanjutnya entitas induk tetap akan menerapkan metode ekuitas sesuai PSAK nomor 15 revisi 2014, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama karena masih memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak atau investi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Okta selaku moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.